Presentasi seni budaya Bagus Sonata kelas 11 IPA 3. Pengertian orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik. Maka biasanya memainkan alat musik klasik. Orkes yang mulai besar kadang-kadang disebut sebagai orkes simfoni atau orkes filharmoni. Orkes simfoni memiliki sekitar 100 pemain, sementara orkes yang kecil hanya memiliki 30-40 pemain. Ciri-ciri orkestra didasarkan atas alat musik gesek yang terdiri dari forte biola dan double bass, alat musik tiup kayu, tiup logam, dan perkusi tampil dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan periode dan lagu-lagu yang ditampilkan. Orkestra sesuai dengan waktu dan tempat dan daftar lagu yang dimainkan selalu merupakan standar instrumentasi yang luas. Biasanya orkestra telah terdiri dari terorganisasi dengan anggota-anggota yang mapan atau yang siap tampil dalam acara, mengadakan latihan dan pentas rutin, mempunyai struktur terorganisasi dan dana yang mencukupi. Karena orkestra membutuhkan banyak pemain musik untuk menggunakan hal yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, orkestra menuntut tingkat kecakapan musikal yang tinggi untuk memainkan dengan tepat pada nada-nada yang tertulis dalam suatu buku nada yang tersedia. Sejarah dan perkembangan orkes muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Pada zaman itu orkes terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para bangsawan. Contoh musisi pada zaman itu antara lain Henry Purcell dari Inggris dan Jean-Baptiste Lully dari Prancis. Pada abad ke-17 dan ke-18, orkes kecil terdiri dari musisi yang bersedia. Orkes tersebut dipimpin oleh seorang komposer. Para komposer itu memiliki gaya yang berbeda dalam merekrut anggota-anggotanya. George Friedrich Händel, komposer asal Jerman yang hanya memiliki musisi yang terbaik yang ada. Orkes yang terbentuk pada masa itu antara lain Boston Händel dan Handy Society yang terbentuk pada tahun 1915, New York Philharmonic dan Vienna Philharmonic pada tahun 1942. Tokoh yang berasal dari barat, Friedrich Händel, komposer asal Jerman. Lalu band yang terbentuk masa itu adalah Boston Händel dan Handy Society yang terbentuk pada tahun 1852 dan New York Philharmonic dan Vienna Philharmonic pada tahun 1842 dan Hele Orkes terbentuk tahun 1588 di Manchester. Tokoh yang berasal dari Indonesia, Elva Sosieri, meninggal pada 8 Januari 2011. Elva meninggalkan begitu banyak warisannya. Mereka bukan hanya grup vokal Elva Singer, tetapi juga akar musikalitas yang terpengaruh lainnya. Tanggal 23 Maret 2011, almarhum menerima penghargaan hadiah seni dari pemerintah Indonesia. EDMS mendirikan 12 orkestra dan sampai sekarang masih memegang tongkat konduktor orkestra. Bukan hanya dalam negeri, EDMS bersama 12 orkestra telah berulang kali membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Jenis orkestra. Jenis orkestra di sini ada 6, yaitu orkestra atau orkes simfoni, kabar orkestra atau orkes kamar, string orkestra atau orkes gesek, teater orkestra atau orkes teater, philharmonic orkestra atau orkes philharmonic, dan cosmopolitan orkestra atau orkes kosmopolitan.
jenis dan memakai alat musik. Alat musik yang dimainkan dalam orkes simfoni biasanya berupa alat musik gesek atau string tiup, antara lain woodwind dan brass, dan pukul atau perkusi. Dalam alat musik gesek atau string dapat dibagi menjadi 4 alat musik, yaitu biola atau violin, biola alto atau viola, cello, dan double bass atau kontrabas. Di bagian alat musik tiup, khususnya di bagian woodwind, dibagi lagi menjadi 4 alat musik utama, yaitu flute, oboe, klarinet, dan bass on. Di bagian bass yang sering digunakan adalah horn. Penataan alat musik orkestra seperti berikut. Di dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa ritme section diletakkan di tengah. Hal ini disebabkan karena alat musik tersebut merupakan pengatur tempo dalam komposisi yang dibawakan dengan posisi yang berada di tengah. Pemain yang lainnya menyesuaikan tempo dengan mudah. Pemain violin, cello, dan double bass yang termasuk dalam string instrumen diletakkan di depan agar posisi port memiliki posisi paling dekat dengan konduktor dan melakukan koordinasi yang baik. Selain itu, bunyi yang dihasilkan oleh string instrumen yang ini lebih lemah daripada suara yang dihasilkan oleh big band atau dalam kurung saksofon atau klarinet, ritme section, trompet, dan trombones. Harpa diletakkan di tempat yang jauh dari brass instrumen atau saksofon dan trompet agar dapat terdengar dan tetap berada dalam harmoni. Horn merupakan alat musik yang berpadu dengan baik dan alat musik lainnya. Namun alat musik ini tidak dapat diletakkan di bagian depan alat musik perkusi lainnya karena suara dapat menyebabkan resonansi pada drum dan timpani. Pada bagian perkusi dan timpani, tam dan bass drum diletakkan di dekat trompet dan trombone mendukung nada bass yang dihasilkan. Sementara xylophone atau xylophone dan glockenspiel diletakkan lebih dekat dengan woodwind karena letaknya di belakang agar suara yang dihasilkan oleh alat musik perkusi ini lebih terdengar. Maka letak mikrofonnya harus dekat dengan instrumen berdasarkan contoh dari letak instrumen. Meskipun ini saya mengambil kesimpulan bahwa sebuah komposisi yang baik ternyata dapat juga dihasilkan dari hal yang tidak dapat dilihat oleh mata, yaitu bunyi. Dalam kasus alat musik ini, bunyi yang dihasilkan oleh sebuah instrumen menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh menentukan penataan dalam sebuah orkestra. Sekian presentasi seni budaya dari saya, Bagus Sinanta, kelas IPA 3. Sekian, terima kasih.